Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati kebaikannya, kasih dan kemurahannya, menikmati berkat-berkatnya, menikmati hari yang Tuhan beri kepada kita. Kesempatan ini mari kita gunakan dengan baik. Masih selagi ada nafas ya, ada kehidupan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 17. Dalam bagian ini, dalam satu pernyataan Allah kepada Nabi Yehezkiel, Nabi Yehezkiel melihat ada semacam perumpamaan atau ilustrasi ya tentang burung itu ya, burung yang besar yang terbang. Kita coba lihat dulu ya. Ya, ini dikatakan suatu teka-teki di kemarin 16. Ini 17. Oh ya, kemarin ya. Win. Iya, ini ya, nggak apa-apa sekali lagi. Nah, coba kita melihat Yehezkiel pasal 17, lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Ya, ini temanya berbeda ya, dari sisi yang berbeda, penyampaiannya yang berbeda. Nah, bagaimana Raja Zedekia akhirnya akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Ya, jadi mengapa Raja Zedekia akhirnya mengalami penghukuman itu ya. Nah, di ayat 2 berkata, "Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel." Dalam suatu perumpamaan ya, katakan beginilah firman Tuhan Allah, "Seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkan dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedikit ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk." Nah, ini menunjukkan bagaimana Raja Babel mengangkat Raja Zedekia untuk jadi raja di Yerusalem, tetapi kemudian Raja Zedekia ini melawan Raja Babel, dan dia meminta bantuan kepada Mesir. Nah, ada hal apa dengan Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dijelaskan di sana di ayat 12. Ya, di ayat 11, "Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya itu? Katakan, lihat Raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang yang berkuasa ya negeri itu." Ya, jadi kita lihat tadi membawa pemuka-pemukanya itu pembuangan yang pertama dan kedua. Ya, termasuk pembuangan kedua Nabi Yehezkiel ya ikut dibuang, kemudian digantikan nanti Raja Zedekia yang diangkat ya. Nah, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar
apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi Aku yang hidup, ini firman Tuhan katakan, demi Aku yang hidup, ya, demi Aku yang hidup, firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan, ya, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ayat 18. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak akan luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan yang utama adalah Raja Zedekia mengingkari janji, baik kepada Raja Babel maupun janji kepada Allah. Kepada Raja Babel adalah mestinya dia taat kepada Raja Babel karena Raja Babel yang mengangkat dia. Mestinya dia harus membayar upeti, mestinya dia harus tunduk sesuai dengan apa perintah Raja Babel. Tetapi ternyata Raja Zedekia minta bantuan kepada Mesir. Ya, minta bantuan kepada Mesir untuk kemudian nanti Mesir akan menolong mereka, dan Raja Zedekia memberontak kepada Babel, tidak lagi membayar upeti dan kemudian mau mencoba melawan. Nah, padahal Nabi Yeremia sebelumnya sudah menyampaikan kebenaran firman Allah supaya mereka jangan melawan Babel. Tunduk saja kepada Babel, dan manakala nanti mereka ditawan ikut saja. Tetapi Raja Zedekia tidak mau mendengarkan suara Nabi Yeremia. Dan perjanjian apa yang dilanggar daripada Allah? Ya. Nah, bagian ini kita melihat bahwa ternyata Raja Zedekia tidak lagi mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Ya, bekerja sama atau meminta bantuan kepada Mesir. Itu berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, bagian ini kalau kita lihat paralel dengan kitab Yeremia, mana Yeremia berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Latar belakangnya seperti itu, di mana Raja Zedekia lebih mengandalkan Mesir, kekuatan kudanya. Nah, tetapi Tuhan katakan, apakah kamu akan selamat? Ya, dan Tuhan katakan bahwa dia tidak akan selamat, bahkan dia akan dibuang ke Babel dan mati. Ini adalah hukuman untuk Zedekia. Jadi persoalan adalah di sini memandang ringan perjanjian, memandang ringan sumpah. Ya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Ya, menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita memandang ringan perjanjian kita dengan Allah. Jangan pernah kita menganggap ringan kebenaran firman Allah. Jangan pernah kita menganggap ringan dan mengingkari komitmen kita, keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen, mengatakan bahwa saya percaya Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya akan tetap mempertahankan iman saya. Ketika kita mengikrarkan itu, jangan pernah mundur. Ya, kalau kita mundur dan mengingkarinya, sama dengan kita menganggap ringan perjanjian itu, menganggap ringan sumpah kita itu, dan kematian akan terjadi dalam hidup kita. Ya, nah, begitu kuatnya perjanjian itu. Sesungguhnya perjanjian kita dengan Tuhan taruhannya adalah nyawa. Bahkan Tuhan katakan ketika kita mengikut Dia,
mengikuti Yesus. Dan nyawalah taruhannya. Ketika kita mengingkarinya, apakah Tuhan berkenan kepada kita? Tentu tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan bilang barang siapa malu mengakui aku di depan umum, ya aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Ya, jadi kita nggak bisa, jangan coba-coba mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, aku nggak pernah janji sama Tuhan. Nah, ketika kita memproklamirkan diri kita sebagai pengikut Dia, bukankah itu janji? Bukankah itu komitmen kita? Bukankah itu ikrar kita di hadapan Tuhan? Ya, ketika kita satu ketika mungkin mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, bukankah kita pernah berkata, puji Tuhan, saya akan setia Tuhan, saya menikmati berkat-Mu, sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi aku. Kita begitu menyanjungnya tinggi-tinggi. Nah, bagaimana ketika kita ada dalam persoalan? Kalau kita akhirnya tidak lagi menyanjungnya, itu sama dengan kita ingkari perjanjian kita. Kita ingkari ya apa yang kita nyatakan tadi kepada Tuhan. Nah, berbahaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di akhir zaman ini banyak orang yang goncang imannya oleh karena situasi yang ada. Di akhir zaman ini banyak orang yang akan ingkar janji kepada Tuhan. Nah, ini adalah seleksi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, persoalan Raja Zedekia adalah dia tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengutamakan Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Justru dia mengandalkan kekuatan Mesir, kekuatan kuda, tentara. Dan Tuhan katakan, apakah engkau akan luput? Aku sendiri yang akan menghukum. Ayat 20, aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel. Aku, yaitu Tuhan ya. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadapku. Ya, Raja Zedekia berubah setia. Ya, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ini satu peringatan penting bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita berubah setia. Nah, kesetiaan itu adalah ya harga mati. Maka dikatakan setia sampai mati. Jadi setia harga mati. Ya, sama dengan hubungan suami istri ya. Hanya maut yang memisahkan. Jadi harga mati. Kalau mengerti arti kesetiaan lo ya. Ya, jadi setia, hubungan kita dengan Allah seringkali digambarkan dengan hubungan seperti suami istri. Hanya maut yang memisahkan, hanya kematian. Jadi mempertahankan iman kita itu sampai garis akhir, titik darah penghabisan. Wow, berani nggak? Harus ya. Karena kalau kita rela kehilangan nyawa kita demi kebenaran, kita akan menerimanya kembali. Tapi kalau kita tidak mau kehilangan nyawa, dan akhirnya kita akan benar-benar kehilangannya, tidak akan mendapatkan, ya, tidak akan mendapatkan hidup. Karena untuk supaya kita tidak kehilangan nyawa, ini kan kita mengingkari ya janji dengan Tuhan. Ya, misalnya ada orang ya katakan dalam masa penganiayaan, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan mati. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, ingkari, maka engkau akan hidup. Nah, orang yang takut mati, dia akan memilih, ya saya ingkari, saya tidak percaya Yesus lagi. Nah, dia pikir dia akan hidup. Ya, secara manusia dia hidup, tapi kemudian dia akan mati, dia akan kehilangan nyawa. Maksudnya adalah dia akan masuk neraka. Tapi kalau orang tidak takut kehilangan nyawa, kamu akan mati, ya mati, silakan. Dibunuh ya dibunuh. Memang mati dibunuh. Tapi kemudian dia akan mengalami hidup. Karena dia akan masuk surga kehidupan yang abadi. Sementara yang satunya yang mengingkari janji, yang mengingkari iman, ya hidup dalam kesengsaraan selama-lamanya. Jadi benar-benar janji dengan Tuhan jangan kita anggap remeh. Janji kepada sesama saja tidak boleh kita anggap remeh, itu sangat berbahaya saudara. Jadi janji itu harus ditepati. Di ayat 21, dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung,
dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi Tuhan yang melakukan hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita berpegang teguh atas perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan pernah menganggap rendah perjanjian itu. Ya, jangan menganggap ringan sumpah itu. Komitmen kita, keputusan kita untuk mengikut Tuhan harus kita pertahankan. Harganya apa? Harga mati. Ya, percaya Yesus, mengikut Yesus adalah harga mati. Amin. Amin. Ini yang dibutuhkan pada akhir zaman ini. Orang-orang yang tidak berani berkata mengikuti Yesus harga mati, itu akan dilindas oleh zaman. Dia akan mudah meninggalkan Yesus. Dia akan gampang diajak mengikuti kepercayaan yang lain. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya, karena teman hidup, pekerjaan, usaha, supaya naik pangkat, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika seseorang melakukan hal seperti itu, maka Tuhan sendiri akan berperkara dengan dia. Kenikmatan dunia, ya mungkin dia akan dapatkan, tetapi siksaan abadi tidak akan luput daripadanya. Mari kita menghindari itu. Jangan sampai kita terjebak dengan dunia ini, kemudian kita akan kehilangan segalanya. Ya, pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Pertahankan komitmen kita, keputusan kita untuk mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, setia sampai garis akhir. Jangan mengingkari janji kita. Sekali percaya, tetap percaya. Mengikut Yesus, harga mati. Tuhan Yesus memberkati kita.